Oke, sesi 3 hari ini dengan topik, optimalisasi newsletter melalui AI copywriting nih teman-teman. Kira-kira tujuannya apa sih? Ya oke, menggunakan AI dalam copywriting, untuk pengoptimalan newsletter sebagai alat strategis dan, mempromosikan program-program organisasi nih, dan juga meningkatkan transparansi kepada mitra-mitra teman-teman. Oke. Masih bersama Ajeng Mutiara Tommy, oke, seorang AI spesialis yang berpengalaman ya teman-teman ya pastinya ya. Oke, oke baik, kalau gitu waktu dan tempat kami persilakan. Oke, aku izin share screen dulu ya teman-teman. Udah bisa dilihat di screennya di layar teman-teman? Oke, ini sesi ketiga dari batch 1 ya. Akhirnya kita ketemu lagi setelah 2 minggu kayaknya ya. Kita eh, hiatus dari pelatihan ini. Bukan hiatus sih, istirahat sejenak gitu dari pelatihan ini. Kita sekarang ada di sesi final. Final kita kali ini membahas tentang optimalisasi newsletter melalui AI copywriting. Teman-teman di sini boleh nggak sih kalau aku pengen tahu dulu, teman-teman udah ada yang pernah pakai newsletter nggak atau bikin newsletter? Untuk apa aja? Untuk misalkan untuk menginformasikan kepada audiens atau member, atau untuk apalagi ya, bikin newsletter untuk membagikan tips-tips atau informasi atau edukasi, atau mungkin untuk mempromosikan jualan, marketing mungkin. Boleh dijawab dari chat? Oke. Jadi teman-teman semua kalau kita bicara tentang newsletter, itu nggak jauh-jauh dari email pastinya. Karena newsletter sendiri itu kan pesan yang dihasilkan dari email. Seperti itu. Jadi seberapa sering sih kalian membuka email dalam sehari atau enggak? Kalian kalau pagi hari pilih mana? Buka sosial media dulu atau email dulu nih, teman-teman? Belum pernah, oke. Untuk dalam satu hari kalian seberapa sering membuka email? Atau mungkin, oh, aku jarang nih buka email. Aku biasanya lebih lebih suka buka sosial media daripada email. Atau mungkin bahkan seminggu cuman berapa kali. Ya, jarang buka email dan lain-lain. Karena sebenarnya mindsetnya orang-orang itu kan, kebanyakan orang tuh mindsetnya masih, email itu buat apa sih? Email untuk mengirim dokumen atau file seperti itu kan, untuk tempat eh, bukan untuk tempat marketing, bukan untuk tempat yang lebih ajang untuk memberikan informasi dan lain-lain. Email kan yang kita tahu selama ini buat ngapain? Buat daftar akun sosial media misalkan. Iya enggak, teman-teman? Kita butuh email buat daftar akun sosial media nih, gitu. Selain itu kita nggak pernah buka email. Atau enggak, kita buka email kalau kita lagi ada tugas, kita mau kirim tugas kita ke pembimbing, atau kita mau kirim laporan ke atasan atau ke member lain, teman kerja yang lain gitu kan ya. Jadi sebenarnya fungsi email itu nggak cuma itu teman-teman. Fungsi email itu lebih dari sekedar eh, itu. Jadi kalian mungkin nggak sadar kalau email ternyata itu, menurut studi, 58% orang itu sebenarnya memeriksa email mereka sebagai hal pertama di pagi hari. Dan yang lebih mencengangkannya lagi nih teman-teman, berdasarkan laporan dari Optin Monster ini, dari ketiga platform ini dibandingkan dengan email, dibandingkan dengan sosial media, dan engagement yang didapat dari sosial media, ternyata email ini itu lebih banyak dan lebih tinggi engagementnya, atau tingkat tingkat menjangkaunya kepada audiens itu lebih tinggi daripada kalau kita cuma pakai sosial media nih teman-teman. Seperti di sini, ini tulisannya ini, sosial media itu bisa menjangkau audiens, atau kita bisa eh, kita bisa menargetkan audiens kita untuk menjangkau pesan apa yang kita pesan atau konten yang sedang kita share kepada mereka, itu tingkat engagementnya cuma 0,58%, 0,58%, teman-teman.
dari sosial media. Sementara kalau kita menggunakan email atau newsletter untuk menjangkau market kita atau audiens kita itu bisa lebih tinggi, teman-teman. Seberapa? Ini 22,86% itu bisa lebih tinggi 22,86% daripada sosial media untuk tingkat menjangkau audiens. Seperti itu. Nah, ini di sini dah engagement di sini itu kalau di sini itu mereka lebih ke apa ya? Yang dihasilkan dari sosial media dan menghasilkan tingkat engagement-nya itu atau kalau biasanya kita bilang itu CTR itu sebanyak 3,71%. Jadi di sini sebenarnya kita tuh ternyata newsletter itu eh, apa ya? Newsletter ternyata sepenting itu ya untuk kita gunakan. Ternyata sosial media sama email itu email masih lebih 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 bisa menjangkau. Karena apa? Karena karena kenapa sih newsletter itu masih relevan di di zaman sekarang. Sementara sosial media itu yang paling banyak digunakan orang atau orang sering melihat sosial media, scrolling sosial media, orang lebih sering membuka sosial media itu kan yang kita pikirkan. Tapi ternyata banyak orang yang masih membuka email untuk sekedar ngecek di pagi hari untuk sekedar mengecek ada apa yang baru atau ada email apa yang baru yang mereka dapatkan atau juga mereka memang menggunakan email atau newsletter untuk pekerjaan mereka. Seperti itu. Dan kalau kita lihat di sini, kenapa newsletter masih relevan ini? Nah, newsletter itu masih memiliki nilai tinggi dalam ROI atau pengembalian investasi dengan 4.200% ROI atau sekitar $42 kembali dari setiap $1 yang kita investasikan. Lalu, open rate email atau tingkat tingkat orang untuk membuka atau ngeklik ngeklik konten kita tuh itu lebih tinggi, sekitar 2-3% dibandingkan dengan yang tidak menggunakan email atau newsletter. Dibandingkan dengan orang yang cuma menggunakan sosial media untuk konten atau untuk marketing dan lain-lain. Kenapa newsletter lebih baik? Lebih relevan. Karena apa? Karena media sosial atau sosial media ini seringkali bergantung pada algoritma. Tetapi email enggak gitu loh. Email itu kita asalkan kita kita tahu database, kita punya database dari audiens kita atau customer kita, kita memiliki hak, kita memiliki eh, kontrol penuh untuk untuk mereka, atas mereka. Kita nggak usah mikirin tentang algoritma dan lain-lain dan kita bisa mengirimkan konten secara personal ke mereka dan mereka juga bisa mendapatkan eh, apa yang mereka inginkan atau informasi yang mereka butuhkan dengan lebih personal secara tertuju person on person in person gitu person in person seperti itu. Nah, di sini bisa kita tahu pemasaran email masih menjadi metode paling langsung dan intim untuk menjangkau pelanggan. Setiap klik bisa mengarahkan pada penjualan. Karena biasanya kan kalau di newsletter itu kita bisa tahu seperti kita nanti ada berita, kita dikirimin promosi misalkan. Promosi tentang toko oren. Toko oren, kita subscribe toko oren, biasanya akan ada newsletter atau promosi apa apa aja nanti akan dikirim ke newsletter kita, email kita melalui newsletter. Nah, di situ pasti mereka mencantumkan link dari site toko oren mereka atau link dari barang-barang yang mereka jual, seperti itu. Jadi, tingkat penjualan itu biasanya lebih efektif dari newsletter seperti itu teman-teman. Jadi sampai sini bisa kita simpulkan newsletter adalah bentuk komunikasi digital yang dikirimkan secara berkala melalui email kepada audiens yang sudah berlangganan atau terdaftar atau subscribe biasanya kalau bahasa Inggrisnya ya. Biasanya itu newsletter itu berisi informasi terbaru, update ini bisa jadi update dari kalau penjualan atau brand atau produk, update dari produk tertentu,
artikel, kita bisa mengirimkan tips-tips atau artikel yang menarik kepada untuk organisasi misalkan seperti itu, atau promosi atau konten yang relevan untuk audiens tertentu. Biasanya di sini newsletter itu juga kalau kita pakai misalkan Instagram, teman-teman. Terus kita gabung ke channelnya mereka. Biasanya tuh mereka juga akan kirim, kalau kita di Instagram kita mengikuti atau ngefollow influencer misalkan, lalu mereka menciptakan channel atau apapun lah itu, biasanya mereka akan ada link-link untuk berlangganan seperti itu. Nah, biasanya mereka juga akan kirim secara berkala nih newsletter tentang apa aja sih yang ada di channel mereka seperti itu. Dari semua itu sebenarnya kita simpulkan di sini manfaatnya newsletter ada beberapa. Yang pertama, meningkatkan engagement, meningkatkan penjualan seperti itu, atau tingkat dari orang itu aware sama produk kita atau komunitas kita atau organisasi kita seperti itu. Lalu membangun loyalitas di sini itu maksudnya gimana sih? Karena kan newsletter itu kan bersifat personal ya. Kita mengirim email itu per orang. Kita mengirim email itu setiap orang atau setiap member dari misalkan komunitas kita, atau kalau di perusahaan atau pemerintahan itu kita mengirimkan newsletter atau email laporan atau update kegiatan itu kepada setiap orang dari member member tersebut. Jadi kita itu member itu pasti merasa, oh oke, aku jadi tahu transparansinya organisasi ini, misalkan ada organisasi kesehatan, oke, aku jadi tahu transparansi apa aja program-program terbarunya, update-nya dari organisasi kesehatan yang aku ikuti. Aku juga jadi merasa aku dilibatkan untuk tahu apa aja kegiatannya, dan dengan begitu akhirnya audiens atau member itu menjadi merasa, oke, ternyata aku tuh masuk organisasi ini, ternyata aku masih aku merasa dianggap seperti itu. Dengan kita rutin mengirimkan mereka newsletter seperti itu. Dan juga kadang kita juga bisa melalui newsletter ini kita bisa bikin polling juga teman-teman, atau enggak kita bisa kirim survei atau polling untuk mereka isi seperti itu. Jadi kalau itu lebih personal dan biasanya hasilnya juga lebih lebih dalam daripada kalau kita bikin survei atau polling dari Google Form atau dari sosial media. Seperti itu, teman-teman. Yang ketiga, meningkatkan traffic. Meningkatkan traffic ini seperti yang tadi saya bilang, kalau di newsletter biasanya itu kita pasti mencantumkan link yang ada di dalam email yang kita kirimkan. Misalkan toko oren, mereka mengirimkan newsletter promosi ada sale nih, sale 99 gitu, 99 sale atau 10 sale gitu. Ayo cepetan beli. Nah, di bawah itu pasti ada link untuk langsung menuju ke platform mereka, entah itu di platform site-nya atau di Instagram mereka seperti itu. Jadi secara otomatis sebenarnya dengan menggunakan newsletter untuk menjangkau audiens itu, traffic kita di sosial media itu juga otomatis meningkat seperti itu, teman-teman. Untuk mendukung penjualan seperti yang tadi, eh, kesempatan atau peluang dari audiens untuk tahu produk terbaru, update dari produk, dan juga peluang mereka untuk klik dan beli itu lebih tinggi daripada di sosial media. Dan mendapatkan feedback. Seperti tadi kita bisa mengirimkan survei atau polling secara personal kepada setiap orang dengan mempersonalisasi setiap orangnya. Kita bisa membuat feedbacknya itu, kita bisa membuat survei atau feedback atau apapun itu, kita tahu berdasarkan orang yang seperti apa, personalisasinya seperti apa. Oh, orang ini historinya seperti apa, seperti itu. Lalu kenapa sih kita harus membuat newsletter dengan AI copywriting gitu? Padahal kan kita bisa aja. Kan aku udah tahu nih Kak dasarnya untuk membuat newsletter. Aku juga biasanya udah bikin newsletter nih Kak gitu. Kayaknya kenapa sih sekarang aku harus membuat newsletter dengan AI copywriting? Kenapa? Karena pertama itu efisiensi waktu ya teman-teman.
Saya belum tulis di sini, tapi ini iya tadi kelupaan tulis. Efisiensi waktu yang pertama, yang kedua itu ada efisiensi biaya daripada kalau kita menggunakan sosial media atau AdSense atau campaign. Jadi kalau kita pakai newsletter dengan AI itu biaya untuk marketing dan lain-lain itu juga lebih rendah, teman-teman. Lalu personalisasi yang lebih mendalam. Di sini itu kita bisa prompting kita maunya newsletter yang seperti apa, yang mau kita kirim ke siapa audiensnya, seperti itu. Jadi nanti AI juga bisa memberikan kita insight atau ide atau gimana sih prompting newsletter gimana sih newsletter yang baik ini yang menarik seperti apa. Mereka juga bisa memberikan kita pendapat newsletter yang biasanya kita bikin itu udah menarik belum, sudah efektif belum, seperti itu. Dan meminimalisir kesalahan manusia. Meminimalisir kesalahan manusia itu biasanya kalau kita error seperti itu ya teman-teman. Kalau misal typo atau seperti itu, biasanya kalau ini itu kita checking error setelah kita membuat prompting setelah kita prompting newsletter dengan AI seperti itu. Lalu otomatisasi atau B testing dan pengiriman email. Jadi dengan AI copywriting ini kita bisa langsung otomatis aja gitu atau B testingnya. Dan pengiriman email itu juga biasanya kita kita dikasih saran lah. Oh, sebenarnya kirim email itu yang baik itu hari apa, waktunya kapan, pagi, siang, sore atau malam, seperti itu. Lalu otomatisasi atau B testing ini kan biasanya kan kalau ini tuh nggak jauh dari artikel yang kemarin di sesi 2 saya jelaskan, kita belajar bersama-sama. Jadi kalau misalkan kita bikin newsletter nih, terus setelah itu aku nggak tahu ini udah benar belum ya segmentasinya, udah benar belum ya, judulnya sudah menarik belum ya, lalu kontennya ini sudah relevan belum ya, seperti itu. Karena kan kalau newsletter kita kan kirim personal ya, ke orang langsung gitu ya, ke orangnya langsung, ke member kita langsung, ke audiens kita langsung. Jadi eh, di sini AI akan membantu kita untuk otomatisasi atau B testing untuk audiens kita gitu. Jadi nanti kita udah nggak perlu pusing buat mikirin, eh ini kontennya udah sesuai apa belum, udah efektif atau belum, udah relevan atau belum, seperti itu. Dan ada peningkatan produktivitas di sini. Udah jelas ya teman-teman, kalau pakai AI kan jadi lebih simple, jadi lebih efisien waktu, jadi kita juga bisa lebih produktif. Misalkan dalam 1 bulan kita bisa bikin newsletter, dalam 1 minggu deh, kita bisa bikin newsletter sekitar 3 misalkan. Nah, dengan AI copywriting ini, kita bisa lebih mudah membuat newsletter, kita bisa aja bikin 3 dalam sehari misalkan, seperti itu. Jadi kita bisa bikin newsletter lebih banyak, atau kita juga, oh kok newsletternya udah ada nih untuk beberapa waktu. Aku juga pengen dong, misalkan bikin newsletter tentang apa ya, kalau misalkan kita ada di sebuah organisasi atau komunitas misalkan. Kan kita kan nggak butuh newsletter untuk promosi ya teman-teman. Dan biasanya newsletter itu kan eh, organisasi organisasi atau komunitas itu kan nggak selalu ada event untuk dibagikan newsletternya. Jadi apa yang bisa aku kirim sebagai newsletter untuk tetap eh, meningkatkan awareness audiens kepada organisasi kita, biar kita tuh masih tetap dianggap update ke mereka, itu gimana? Ya, kalian bisa mengirimkan newsletter tentang tips-tips kesehatan kalau untuk organisasi kesehatan. Lalu ada juga seperti kalau ada informasi, informasi atau ada update seperti itu. Jadi nggak harus kalau kita ngirim newsletter tuh nggak harus waktu ada event, teman-teman. Atau newsletter itu nggak harus dipakai untuk orang-orang yang memang cuman buat marketing doang atau buat jualan doang. Enggak. Jadi newsletter bisa digunakan untuk semua kalangan seperti itu. Di sini newsletter itu ada 6 macam. Newsletter promosi ini seperti yang tadi saya bilang, kalau kita biasanya kita subscribe online shop, kita pasti akan dapat promosi dari mereka, barang-barang apa atau produk-produk apa yang lagi diskon atau sale, seperti itu. Itu adalah contoh dari
newsletter promosi. Kalau newsletter edukasi, ini biasanya itu seperti newsletter yang ada di biasanya level pemerintahan atau pemerintahan, contohnya KPK deh. Mereka mengedukasi warga atau masyarakat atau audiensnya mereka melalui newsletter dengan apa? Dengan cara mengirimkan tips-tips misalkan, atau apa yang baik dan nggak baik tentang korupsi dan lain-lain. Karena biasanya karena salah satu eh, tools atau platform yang bisa mereka lakukan untuk menyadarkan masyarakat akan pentingnya anti korupsi itu, ya mereka salah satunya bisa pakai newsletter seperti itu. Lalu newsletter perusahaan ini biasanya mereka mengirim data-data internal, internal dan eksternal seperti itu kepada sesama pegawai seperti itu, atau laporan perusahaan seperti itu, laporan bulanan, laporan keuangan seperti itu. Untuk newsletter komunitas ini, seperti kita mengirim tips tadi, tips atau informasi atau program-program komunitas apa aja yang dilakukan sama komunitas untuk membangun awareness tadi, membangun kesadaran dan membangun loyalitas dari setiap member agar mereka itu sadar dan mereka merasa dianggap seperti itu. Itu penting untuk kita akhirnya memakai newsletter ini untuk membangun awareness tadi sama loyalitas. Newsletter event. Nah, event ini misalkan lagi ada event konser nih. Kita habis daftar konser misalkan. Biasanya kan kalau zaman sekarang kan kita daftar konser kan online gitu ya. Kita registrasi online, daftar online. Atau enggak seperti ini nih, kita kan ada pelatihan nih, seperti ini. Kita daftar pelatihan, kita ikut. Nah, nanti kita akan diberikan informasi melalui newsletter atau email ke email kita untuk informasi terkait event itu atau pelatihan itu seperti sekarang misalkan. Pelatihan ini nanti jam berapa, hari apa, di mana, atau kalau misalkan online nanti kita juga akan dikasih link Zoom-nya seperti itu. Jadi pengingat sebagai reminder biasanya kalau kalau newsletter event ini. Dan yang terakhir ada newsletter kurasi konten. Maksudnya gimana nih? Kalau newsletter kurasi konten itu tuh seperti eh kolase, kolase dari konten-konten. Biasanya kita pernah nggak teman-teman dapat dari Google Maps misalkan, kayak jejak jejak kita selama histori kita selama 1 bulan atau 1 tahun itu nanti di sana akan dikirimkan newsletternya kita kemana aja, kita udah selama setahun ini kita lebih banyak pergi kemana, kita lebih banyak menghabiskan waktu di mana, kita juga berapa kilo yang kita jarak yang kita tempuh dalam 1 tahun, kita bepergian kemana aja gitu. Seperti itu, seperti kayak rangkuman dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan atau konten-konten, rangkuman dari konten-konten yang ada di sosial media seperti itu. Nah, di sini, oh maaf, aku ada contoh eh, newsletter teman-teman. Teman-teman, aku pengen tahu dong, dijawab dari chat boleh, dari open mic juga boleh. Bisa nggak membedakan dari dua ini, yang kanan ini newsletter apa, yang dari barusan kan kita belajar macam-macam newsletter. Nah, yang kanan ini newsletter apa, yang kiri ini newsletter apa? Boleh teman-teman? Dari chat boleh, dari open mic juga boleh. Boleh dilihat dulu. Oke, teman-teman mungkin bisa bantu jawab. Teman-teman bisa membedakan atau tidak kira-kira sebelah kiri ini newsletter tentang apa dan sebelah kanan ini newsletter tentang apa. Mungkin boleh melalui chatbox ya Mbak Ajeng kalau masih malu. Atau mungkin Ya, boleh boleh. juga teman-teman langsung open mic aja nggak apa-apa kok. Silakan. Dibaca dulu boleh biar tahu. Ada yang mau menjawab? Silakan teman-teman. Atau teman-teman masih membaca nih ya Oh newsletternya. ya, Atau oke masih deh. mikir kira-kira apa ya perbedaannya. Ya, boleh. Dikasih waktu buat membaca nggak apa-apa, Mbak Indah? Boleh. Oke. Kira-kira berapa menit Kak Ajeng? 1 menit, 2 menit.
Satu atau dua nih? 1 menit berarti sampai 9.38 ya? Boleh. Oke. Oke, silakan teman-teman dikasih waktu 1 menit lumayan ya untuk baca 2 newsletter yang sudah dibuat oleh Mbak Ajeng. Ya, sebentar Oke. lagi kita juga akan praktek Ada tipis-tipis. praktek ya hari ini. Tetap dong ada, biar tahu gimana gimana kalau kita bikin langsung seperti itu. Kalau ada yang masih bingung juga boleh ditanyakan. Boleh teman-teman silakan mungkin jika ada yang masih bingung boleh ditanyakan aja langsung ke Mbak Ajeng. Tuh, Sebelum sama tuh lebih lanjut teman-teman. ya. Iya, kita sama-sama belajar kok teman-teman. Udah kayaknya ya Mbak ya. Udah, Mungkin udah kali Mbak. oke. Oke, kayaknya teman-teman mungkin masih bingung. Jadi kita teliti di sini ya teman-teman. Kalau dari ini newsletter yang di sebelah kanan ini adalah ini termasuk newsletter kurasi konten, teman-teman. Kenapa kok gitu, Mbak Ajeng? Karena di sini kita ini newsletternya itu dia merangkum beberapa pencapaian yang sudah dilakukan oleh UNICEF gitu. Jadi ini adalah newsletter kaleidoskop atau konten kurasi seperti itu. Seperti ini contohnya untuk rangkuman atau eh, kolase seperti itu kalau kita mau bikin newsletter kurasi konten. Nah, kalau yang di kiri ini termasuk konten newsletter event. Kenapa gitu? Karena di sini kita bisa lihat dia itu mengirimkan kita informasi tentang kegiatan atau event yang kita ikuti. Ada tanggal, ada waktu, lokasi. Di sini ada tiket juga dan juga link. Ada link seperti itu. Aku kasih. Ini mudah nih teman-teman. Coba deh, teman-teman coba tebak. Ini konten apa? Ini lebih mudah daripada konten yang sebelumnya, newsletter yang sebelumnya teman-teman. Boleh ditebak dari chat atau open mic juga boleh. Ada yang udah nebak? Jadi aku jelasin aja ya, teman-teman. Ini keduanya adalah newsletter promosi. Ini udah jelas promosinya ya teman-teman. Ada sale ends today. Dari Udemy dan juga dari GrabFood, diskon 50%. Hey, sudah mencicipi makanan favorit di GrabFood belum? Seperti itu. Dan disertakan link. Ini di sini juga di Udemy juga ada linknya, cuman ini nggak kurang kebaca. Ini juga disertakan link. Nah, newsletter seperti ini tuh biasanya tuh lebih efektif. Karena apa? Mereka cuma lihat, klik langsung diarahkan ke tujuan. Tujuan dari apa yang mereka mau gitu. Misalkan di sini nggak gitu, kadang tuh di bawahnya pesan sekarang tuh mereka udah ada kayak beberapa produk atau beberapa kalau di GrabFood ini ada beberapa makanan yang emang udah di-spill gitu di bawah. Jadi kalau kita mau kita tinggal klik aja gitu. Langsung diarahkan ke aplikasinya seperti itu. Seperti sama dengan Udemy. Di bawahnya ini Udemy itu mereka sudah memberikan kita seperti rekomendasi-rekomendasi course yang biasanya kita ikuti. Nah, ada update course terbaru, misalkan ada sale untuk course yang biasanya kita ikuti. Nah, mereka itu mencantumkan itu di bawah. Jadi, eh, kita biasanya lebih tertarik untuk, oh ternyata ada yang baru nih dari course yang kemarin aku ikutin. Kita klik biasanya langsung menuju ke aplikasinya. Beda dengan di sosial media. Di sosial media biasanya kita tuh kalau mau klik gitu kan, kita harus ke bio tuh. Di bio kita klik. Nah, klik nanti munculnya baru nanti mau Shopee atau WA atau ini atau itu, Tokopedia atau apa gitu. Baru nanti kita ke aplikasinya. Di aplikasinya kita juga harus search lagi tuh kan seperti itu lebih lebih rumit dan lebih lama daripada kalau kita buka newsletter dan newsletter itu kan lebih personal jadi mereka itu punya database apa yang kita suka dan apa yang sering kita lakukan gitu jadi
newsletter yang datang ke kita juga sesuai dengan apa yang kita biasanya suka gitu. Kayak GrabFood, biasanya aku pesennya ini. Oke, berarti nanti eh, apa rekomendasinya itu pasti makanan-makanan yang biasanya aku pesan atau Udemy. Biasanya aku suka ikut course tentang marketing, digital marketing. Jadi sale atau diskon-diskon yang mereka tunjukkan itu adalah diskon-diskon dari course-course digital marketing yang biasanya kita ikuti seperti itu. Jadi langsung menuju link dari apa yang emang kesukaan kita seperti itu kalau dari newsletter teman-teman. Tuh. Nah, karena kita akan belajar prompting newsletter tipis-tipis bentar lagi teman-teman. Sebenarnya prompting newsletter itu uh, nggak jauh beda dari prompting-prompting pada umumnya dan prompting artikel di sesi kemarin. Cuman kalau newsletter ini dia lebih lebih simple daripada artikel gitu. Seperti contohnya kita bisa kenali audiens. Ini kalau contoh promptingnya tuh kenali audiens itu kita harus tahu audiens kita siapa. Misalkan kalau kita komunitas atau organisasi, kita kan pasti tahu organisasi kesehatan pasti orang-orang audiens kita adalah orang-orang yang tertarik atau ada di bidang kesehatan seperti itu. Lalu judul yang menarik. Nah, judul yang kuat bisa meningkatkan open rate. Nah, di sini nanti judulnya bisa kita prompting seperti itu. Nah, gunakan desain yang menarik. Desain ini seperti yang tadi ini makanan orang kita kita seperti ini. Jadi kayak kita bisa tambahkan desain pada newsletter kita agar newsletter kita lebih menarik seperti itu. Gunakan template yang bersih dan responsif. Bisa dibuka dengan baik di berbagai perangkat. Jadi nggak terlalu besar memorinya. Eh, jadi memorinya itu untuk desain kita itu jangan yang terlalu besar size-nya dan tidak terlalu penuh agar mudah dibaca seperti tadi. Di tengah aja, di tengah bagian atas, ya misalkan judul, lalu setelah itu eh, gambar atau desain yang nggak terlalu full, tapi menarik dan bersih. Nah, nanti di bawahnya itu baru bagian dari isi newsletter kita. Nggak lupa juga, kita juga harus menyertakan CTA atau call to action. Itu ini selalu ya kayak tadi eh, kita harus nambahin tombol atau link, terus kita juga gabung sekarang. Kita kita tetap ada harus ada CTA seperti itu biar mereka juga bisa membaca artikel lebih lanjut. Kalau misalkan kita punya website, kita organisasi kesehatan, kita punya website nih. Kita kirim newsletter ke audiens kita. Nah, di sana kita kita eh, kasih link untuk artikel yang kita pengen mereka baca, seperti itu. Terus ada konsisten dalam pengiriman. Jadi kalau newsletter itu bisa itu harus konsisten teman-teman. Misalkan kita kirim newsletter itu seminggu sekali atau setiap bulan atau triwulan kalau untuk laporan-laporan biasanya teman-teman. Nah, kalau kita konsisten untuk mengirim newsletter, biasanya mereka itu akan lebih aware. Sama seperti di media sosial, kalau kita konsisten untuk upload posting atau kita posting sesuatu di sosial media kan orang kan akan lebih melihat kita gitu, melihat sosial media kita seperti itu. Nah, begitu juga dengan newsletter. Dan kalau newsletter ini ada analisis dan optimasi. Analisis dan optimasi ini tuh biasanya itu atau B testing dan juga optimasi dari traffic tadi. Seperti itu. Ini membantu dalam mengoptimalkan performa newsletter ke depannya seperti itu. Tapi dengan AI nanti kita bisa otomatis aja kita suruh AI untuk analisis dan optimasi seperti itu. Dan yang paling penting untuk prompting newsletter teman-teman, kalau kita bikin newsletter itu yang paling penting itu adalah tone atau gaya penulisan. Itu biasanya cenderung lebih personal, lebih santai, lebih apa ya? Lebih santai, lebih casual seperti itu, dan juga lebih menarik. Biasanya mereka menggunakan storytelling.
seperti contohnya di newsletternya UNICEF tadi. Mereka mereka berbicara tentang aku kembali ke sekolah, atau misalkan Ajeng kembali bersekolah. Terima kasih karena berkat bla 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 UNICEF, akhirnya Ajeng kembali bersekolah setelah 2 tahun dia berhenti sekolah akibat kekurangan dana atau akibat sekolah yang tidak memadai dan lain-lain seperti itu. Jadi mereka menggunakan storytelling untuk mengengage atau untuk apa ya, meningkatkan, menumbuhkan rasa rasa oh oke, aku dengan newsletter ini tuh informatif sekali untuk aku dan aku suka membaca newsletter ini seperti itu. Dan biasanya dengan storytelling ini mereka lebih banyak untuk tingkat trafficnya dan juga tingkat tingkat engagingnya itu lebih tinggi daripada kita kalau menggunakan newsletter yang gaya bahasanya kaku, bukan menggunakan storytelling seperti itu. Teman-teman ada yang mau ditanyakan sejauh ini? Karena sebentar lagi kita akan langsung praktek ke ChatGPT. Kalau nggak ada yang ditanyakan, aku kasih contoh ya, contoh prompting yang efektif buat membuat newsletter. Ini ada 2 contoh. Contoh yang pertama ini, kalau kita bikin newsletter untuk bisnis atau untuk marketing, dan contoh yang prompt kedua ini, itu untuk kita bikin newsletter untuk komunitas. Gitu. Jadi di sini udah lengkap, teman-teman, daripada kita prompting one by one seperti yang sesi yang lalu. Di sini udah aku rangkumin jadi satu kalimat aja, satu paragraf aja biar lebih enak gitu kita eh, prakteknya. Jadi di sini contohnya untuk prompt pertama, saya ingin membuat newsletter bulanan untuk bisnis e-commerce saya yang menjual produk kecantikan alami misalkan. Tujuannya untuk menginformasikan audiens tentang produk terbaru, memberikan tips kecantikan, dan mempromosikan diskon khusus. Tolong buatkan konten newsletter yang relevan dengan audiens target perempuan. Jadi di sini harus spesifik. Tetap kalau kita prompting, tetap kita harus prompting yang spesifik, teman-teman. Relevan dengan audiens target perempuan usia 20-35 tahun yang peduli akan perawatan kulit alami. Jadi nanti segmentingnya udah spesifik banget di sini, teman-teman. Targetnya perempuan usia 20-35 tahun yang peduli akan perawatan kulit alami karena mereka produknya produk kecantikan alami. Itu, teman-teman. Ini udah spesifik ya. Sertakan subjek line yang menarik, konten yang engaging, dan CTA yang jelas agar mereka tertarik membeli produk. Ini udah bagus, teman-teman, promptingnya untuk contoh promptingnya untuk kalau kita mau bikin newsletter dengan ChatGPT untuk newsletter bisnis. Itu. Kalau untuk komunitas gimana? Mbak Ajeng, ini contohnya kalau untuk yang komunitas, kita bisa pakai prompting yang seperti ini. Saya ingin membuat newsletter untuk komunitas yang berfokus pada kegiatan sosial dan kesehatan, misalkan. Tujuannya untuk menginformasikan tentang acara-acara terbaru. Acara-acara terbaru, terus memberikan tips kesehatan, mengajak lebih banyak anggota untuk terlibat aktif dalam kegiatan komunitas. Nah, di sini ini juga ada newsletter ajakan biar apa? Akhirnya biar akhirnya anggota itu lebih banyak yang terlibat dalam program-program organisasi atau komunitas. Jadi lebih aktif, komunitas itu terlihat lebih aktif dan bisa juga akhirnya dengan komunitas yang lebih aktif akan menghasilkan komunitas yang lebih besar nantinya. Banyak orang yang akhirnya, oh komunitas ini ternyata aktif ya, oh ternyata program dari komunitas ini eh, bagus ya, ternyata menarik ya, dan akhirnya akan lebih banyak orang yang bergabung pada komunitas tersebut. Seperti itu, call to action tetap CTA yang jelas agar anggota komunitas merasa terhubung dan lebih aktif berpartisipasi.
seperti itu, teman-teman. Bisa dicatat dulu atau kita kita bisa langsung praktek. Teman-teman juga praktek ya sama aku ya, biar biar bisa nyoba. Atau teman-teman mau mau ini nih, mau coba dong Mbak Ajeng kalau kalau aku mau bikin newsletter tentang ini gimana? Gitu juga boleh. Boleh langsung ditaruh di chat aja. Coba dong Mbak Ajeng bikinin newsletter tentang ini gitu. Kalau kayak gini gimana gitu. Sambil kita jalan ya. Sebentar. Aku buka ini dulu. Teman-teman di layarnya lagi Di aku masih materi Mbak Ajeng. yang contoh prompting ya. Iya, Oke. Mbak Ajeng mungkin sebelum lanjut, aku minta izin untuk foto bersama dulu sama teman-teman ya. Oke, sekarang kah Mbak? Iya, Aku boleh. stop share dulu ya. Oke, terima kasih Mbak Ajeng. Oke, teman-teman semuanya, eh, boleh minta tolong dinyalain kameranya, kita foto bersama dulu. Halo Kak Magda, lagi di luar ya Kak Magda ya? Baik, terima kasih banyak. Oke, Kak Gangga, kali ini halo kali ini. Kak Priska, Kak Ratna, silakan dibuka kameranya, kita foto bersama dulu. Tapi aku kelasnya sampai selesai kok, Mbak. Aman. Oke, baik, terima kasih Kak Magdalena. Iya, dari perjalanan Poso ke Palu. Oh gitu ya Allah, hati-hati karena Wow. kah? Iya. Baiklah, oke kalau gitu. Aku udah ya, teman ya. 1, 2, 3, senyum, Ci. Boleh dong sekali lagi gaya bebas. 1, 2, 3, Ci. Oke, terima kasih banyak. Silakan Kak Ajeng dilanjut. Ya, oke. Oke, Kak Ajeng, sorry sebelumnya. Teman-teman mungkin kalau ada pertanyaan boleh tanya dulu sama Kak Ajeng sebelum sesi praktek ya Kak Ajeng ya. Ya, boleh. Oke, silakan teman-teman atau mungkin kalau tidak ada boleh dilanjut Kak Ajeng. Oke. Teman-teman bisa sekalian praktek sama aku. Buka chat GPT-nya, bisa di web ataupun di HP. Kalau yang kemarin udah login, boleh. Kita buka dulu chat GPT-nya. Nggak apa-apa, Kak. Eh, aku share screen ini ya, chat GPT ya. Nah, di sini teman-teman udah bisa lihat aku layarnya ya. Udah. Ya, aku copy paste aja tadi contoh promnya yang ada di layar, yang ada di slide presentasi tadi. Jadi di sini, uh, ini aku udah login ya teman-teman. Udah login. Teman-teman, kalau yang mau login silahkan, yang nggak mau login atau belum pernah pakai ChatGPT dan baru mulai, itu bisa nggak usah login dulu. Aku jelaskan lagi, sekali lagi. Teman-teman yang baru memakai ChatGPT bisa login atau bisa juga nggak usah login. Itu kalian bisa ke chatgpt.com atau open.ai.com biasanya. Nah, terus biasanya kan ada harus login atau nggak usah login gitu. Kalian bisa terserah mau milih login atau nggak login atau nggak sign up. Kalau mau mendaftar boleh, karena kalau nggak login itu nggak ada ini, nggak ada gambar ini teman-teman. Gambar ini itu fungsinya untuk apa? Untuk kita upload file atau, nah kita bisa upload apapun di sini. Upload file, gambar, dokumen,
dokumen Excel atau apapun itu filenya, itu bisa diupload dan dianalisis di sini. Seperti itu teman-teman. Nah, kalau nggak sign up atau nggak mendaftar atau nggak login, teman-teman nggak ada gambar ini, jadinya cuma bisa prompting seperti biasa aja, prompting tulisan seperti ini, memberikan eh, instruksi aja, seperti itu teman-teman. Tapi karena kita kali ini eh, prakteknya nggak yang mengharuskan kita buat upload file atau apapun itu, jadi bisa nggak usah login juga teman-teman bisa langsung praktek ya teman-teman. Jadi di sini promptingnya aku pakai yang tadi yang bisnis untuk e-commerce. Jadi di sini dijelaskan dulu seperti tadi. Saya ingin membuat newsletter bulanan untuk bisnis e-commerce saya yang menjual produk kecantikan alami. Tujuan newsletter ini tujuannya dijelaskan untuk menginformasikan audiens tentang produk terbaru, memberikan tips kecantikan, dan mempromosikan diskon khusus. Tolong buatkan konten newsletter yang relevan dengan audiens target perempuan usia 20-35 tahun yang peduli akan perawatan kulit alami. Sertakan subjek lain yang menarik, konten yang engaging, dan CTA yang jelas agar mereka tertarik membeli produk. Coba kalau kita pakai prompting seperti ini, nanti gimana ya hasilnya? Kita lihat ya teman-teman. Ini sebenarnya masih, ini sudah spesifik, tapi masih general ya teman-teman. Maksudnya general gimana? Karena ini kan contoh aja. Kalau teman-teman mau bikin newsletternya teman-teman, teman-teman bisa bikin lebih spesifik lagi, disesuaikan. Disesuaikan di sini kalau untuk komunitas atau organisasi bisa di sini untuk komunitas atau organisasi apa, yang bergerak di bidang apa, lalu tujuan organisasi itu apa. Seperti itu dimasukin semuanya, audiens atau anggotanya organisasi itu siapa, dijelaskan umurnya dari range berapa, lalu seperti itu, dan apa yang pengen kalian kasih dalam bentuk newsletter ke mereka. Misalkan aku ingin membuat newsletter untuk hmm, update program-program terbaru kami. Ya, di sini dimasukin program-program kalian itu apa. Misalkan aku ingin membuat newsletter tentang report bulanan dari organisasi kesehatan, misalkan. Nanti bisa juga kalau kayak gitu, bisa kalian masukin report bulanannya di sini, attach file, lalu kalian prompting. Jadi nanti mereka akan lebih personal ke data yang sudah kalian kasih ke ChatGPT, seperti itu teman-teman. Di sini untuk yang bisnis, ini. Untuk subjek lainnya di email, itu ini, Glow Naturally, produk baru dan tips perawatan kulit alami untuk kamu. Nah, di sini ini kan langsung banyak ya. Di sini newsletternya itu langsung ada produk baru, ada tips, karena tadi juga di atas promptingnya tips produk baru, dan ada ajakan untuk membeli membeli produk seperti itu. Nah, kita bisa lebih eh, lebih spesifik lagi, cuman membahas satu aja teman-teman. Misalkan di sini aku langsung ini aja ya. Saya ingin membuat newsletter. Oh, jangan deh. Coba lebih. Kalau kita di sini ingin membuat newsletter bulanan, tujuan newsletter ini adalah untuk menginformasikan audiens tentang tips kecantikan. Misalkan tujuan newsletter ini adalah untuk memberikan tips kecantikan dan tips perawatan rambut misalkan. Perawatan rambut ini rambut apa nih? Rambut rontok, rambut berwarna, rambut yang rusak, atau kering, atau mengembang. Nah, kita spesifikkan lagi misalkan. Saya ingin membuat newsletter bulanan untuk bisnis e-commerce saya yang menjual produk kecantikan alami untuk hair, hair and body.
Tujuan newsletter ini untuk memberikan tips perawatan rambut rontok misalkan. Tolong buatkan konten newsletter yang relevan dengan target perempuan usia 20-35 tahun yang peduli akan perawatan. Sertakan subjek lain yang menarik, konten yang engaging, call to action yang jelas agar mereka tertarik membeli produk. Kalau coba kita prompting ya. Kalau tadi di sini general, jadi ada nama produk baru disebutkan, ada skincare tips, jadi tipsnya cuma sedikit di sini, ya kan lebih pendek. Dan ada special discount atau eh, promosi produk seperti itu. Di sini kita bikin lebih spesifik untuk rambut rontok, perawatan rambut rontok, dan untuk tips aja, tips perawatan rambut rontok seperti itu. Kita coba ya teman-teman. Kita kan di sini kan promptingnya cuman untuk memberikan tips aja ya. Tujuan newsletter adalah untuk memberikan tips perawatan rambut rontok aja. Yang ada hasilnya adalah, nah ini subjek lainnya, Hi Beauty Warriors. Nah, ini tips perawatan rambut rontok. Ada produk rekomendasi, boleh. Biasanya kalau untuk e-commerce memang sudah termasuk produk rekomendasi. Karena emang itu tujuan utama mereka ya untuk menjual produk mereka. Nah, di sini ini tuh udah sekalian ada promo spesialnya gitu, teman-teman. Nah, ini kan sebenarnya kan nggak itu ya, nggak sesuai sama prompting kita. Nah, kalau kayak gitu, kita bisa bilang ke ChatGPT, kayak, misalkan untuk penting, tolong highlight informasi tentang tips rambut rontok saja tanpa promosi produk misalkan bisa. Kalau memang itu nggak sesuai, tapi kalau udah sesuai, eh, nah di sini biasanya tuh ChatGPT tuh langsung langsung kasih kita dua opsi gitu loh teman-teman. Jadi kalau kita karena ChatGPT biasanya pengen tahu kita tuh prefer yang opsi pertama atau yang kedua seperti itu. Jadi mereka langsung ada dua opsi nih. Berikut revisi konten newsletter dengan highlight pada tips perawatan rambut rontok saja tanpa promosi produk. Nah, di sini ada nih subjek lainnya, solusi alami untuk atasi rambut rontok. Kita kita analisis baik-baik ya teman-teman ya. Coba menurut teman-teman yang lebih menarik yang mana nih hasilnya analisisnya? Yang pertama, solusi alami untuk atasi rambut rontok. Yang kedua, 5 tips alami untuk mengatasi rambut rontok yang wajib kamu coba. Nah, ini di bawah Hi Natural Beauty yang pertama. Yang kedua, Hi Beauty Enthusiast. Teman-teman boleh baca. Aku baca pelan-pelan dulu. Di Dilihat dulu, diamati yang mana sih menurut teman-teman yang hasilnya tuh lebih engaging, lebih menarik, lebih masuk ke prompting yang kita buat tadi. Kalau udah, nanti aku scroll ke bawah pelan-pelan. Sebenarnya tuh hasilnya itu analisisnya sama aja, teman-teman. Dari kedua respon ini tuh sama analisisnya. Hanya aja pemilihan katanya biasanya beda gitu. Pemilihan kata atau yang sebelah misalkan yang sebelah kanan itu lebih spesifik, yang sebelah kiri itu lebih kata-katanya lebih casual atau kata-katanya lebih general seperti itu. Menurut teman-teman yang mana nih yang lebih menarik dari hasil prom yang kanan atau yang kiri nih? Kalau udah selesai baca, nanti aku scroll. Yang Teman-teman kali bilang ya. Ayo teman-teman, silakan yang bisa jawab. Mungkin Kak Frizal mau menyampaikan pendapat? Ya, iya Mbak, boleh. yang sebelah kanan itu yang kayaknya saya pilih gitu. Ya, boleh. Teman-teman yang lain gimana? Yang Boleh. sebelah kanan atau yang sebelah kiri? Kalau yang kedua,
kurang jelas keduanya ini dari arah mana nih? Ini yang sebelah kanan, ini yang sebelah kiri. Nih, aku scroll ya pelan-pelan ya. Eh, Kak Ajeng, sorry, tadi aku ngomong, tapi masih di mute di chat box dari Kak Gangga yang keduanya lebih menarik, katanya lebih singkat dan padat, lebih spesifik karena ada angka 5. Terus kalau Iya, dari Kaleni sebelah kanan, terus dari Rangga sebelah kanan juga katanya yang lebih menarik Kak Ajeng. ya betul. Nah, di sini kita bisa pilih aja. Jadi kalau misalkan oke, kita pilih yang kanan nih teman-teman. Kita klik aja yang ini. Nah, kalau kayak gini kan berarti kita pilih yang kanan ya. Emang menurut saya juga yang kanan lebih menarik daripada yang kiri karena pertama mereka tuh menyebutkan angka. Kadang tuh angka dalam artikel kalau kita bilang 10 tips atau 5 tips atau 5 cara untuk. Nah, itu tuh bikin orang tuh lebih mudah untuk ngeklik konten kita seperti itu, teman-teman. Beda dengan tips perawatan rambut rontok secara alami. Tapi kan kayak kurang menarik gitu. Ada berapa tips nih? Tipsnya nanti jangan-jangan nanti tipsnya cuma satu atau enggak tips apa sih kayak nggak spesifik kan seperti itu. Jadi biasanya penambahan angka di sini itu juga berpengaruh kalau kita membuat konten atau artikel teman-teman. Terus iya emang bahasanya lebih high beauty enthusiast kayak gitu. Dan di sini bahasanya lebih casual, lebih menyenangkan, lebih menarik untuk kita baca, lebih personal teman-teman bahasanya. Kalau kita pengen oke, udah jadi nih gitu. Ini kan kalau kayak gini kan udah benar ya teman-teman promptingnya. Tadi kita minta tips, oke, dibikin tips aja nih. Kalau kita pengennya ini newsletter yang seperti ini tuh bisa bisa untuk newsletter organisasi atau komunitas, teman-teman. Tapi tetap sebenarnya di akhir kita tetap harus ada call to action. Nah, ini nggak ada call to actionnya. Jadi kita bisa bisa aja minta ChatGPT buat nambahin. Tambahkan call to action untuk hasil newsletter di atas. Ditulis ulang sama mereka. Jadi seperti yang sudah sering saya bilang, kalau ChatGPT itu ya apa ya promptingnya tuh personal lebih ke gimana personal kita aja. Kita pengennya gimana, kita pengennya mereka itu eh, memberikan kita hasil yang seperti apa. Kalau kurang puas, kalau kurang puas ya kalian bisa bilang ke ChatGPT, bisa protes. ChatGPT juga kadang juga bisa dimarahin juga kalau kalian kalian tolong dong kayak gini, jangan kayak gitu. Itu mereka juga nggak akan marah seenggaknya kalau kita promptingnya sesuai dengan kita nyamannya seperti apa kalau ngeprompting bahasa kita seperti apa seperti itu. Ini udah jadi kayaknya. Nah, ingin rambutmu bebas dari masalah rontok? Coba terapkan tips-tips ini dan rasakan bedanya. Nah, kayak gini. Call to action-nya, share pengalamanmu dengan tips ini dan follow kami di Instagram. Untuk tips kecantikan alami lainnya, nah di sini kita masukin link kita, link Instagram kita. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi otomatis kalau kita kirim newsletter itu kalau bisa selalu ada link di dalam, ada call to action itu harus link juga walaupun kita itu bikin tips atau edukasi tentang eh, bahaya korupsi, misalnya bahaya merokok, misalkan edukasi tentang bahaya merokok atau apapun itu, jangan lupa call to action di bawah untuk eh, akhirnya mereka itu eh, klik klik link kita dan menuju ke sosial media kita atau website kita, misalkan seperti itu, teman-teman. Teman-teman ada yang mau coba bikin newsletter prompting sekarang pakai rumus tadi, rumus prompting di atas, bagian lagi. Nah, ini atau mau ada yang Bajeng kalau kayak gini gimana? Kalau bikin newsletter ini gitu boleh di drop aja di chat.
sesimpel ini sih kalau newsletter, nggak seribet atau nggak sepanjang kalau kita prompting untuk artikel, teman-teman. Seperti itu. Karena kita udah tahu audiens kita siapa. Kalau newsletter kan kita udah ada database-nya nih. Udah ada database dari anggota kita atau audiens kita udah tahu eh, mereka udah tersegmentasi. Terus kita cuma tinggal menentukan mereka ini data-datanya itu misalkan untuk A&B testing itu mereka ini akan lebih banyak waktu untuk mereka kapan sih waktunya mereka biasanya buka email itu jam berapa gitu atau biasanya mereka seringnya buka email itu seminggu berapa kali atau jam berapa atau di waktu apa. Nah, itu tuh nanti tuh bisa kita testing juga dan biasanya kalau kayak gitu tuh ada platform untuk menyediakan layanan untuk kita bisa tahu real time-nya mereka itu kapan waktunya mereka membaca email atau newsletter seperti itu. Jadi kita bisa kirim ke mereka lebih maksimal dengan itu gitu. Lebih ada peluang untuk dibaca lah kalau newsletter. Seperti itu, teman-teman. Kalau di sosial media kan kalau kita bikin konten, kan kalau kita bikin konten misalkan di story, promosi apa atau AdSense apa, kan nggak semua orang itu membuka sosial media pada saat itu. Dan kalau story itu kan waktunya terbatas, hanya 24 jam misalkan. Jadi kayak, aduh tadi kayaknya aku lihat story ini tapi udah kelewat kayak gitu. Nah, biasanya mereka kan akhirnya kan harus membuka sosial media dari brand atau brand tertentu untuk tahu ada apa nih update-nya. Seperti itu kan. Nah, kalau newsletter itu kayak brand yang nyodorin, kita yang nyodorin ke audiens kita, ini nih, kita ada ini nih. Kayak kalau simpelnya deh teman-teman, di Indonesia itu kan kalau kalau ada orang, kan banyak street food kayak gitu ya. Nah, di kita kan orang tuh pasti eh, biasanya tukang bakso yang keliling itu lebih cepat habis daripada tukang bakso yang mangkal kayak gitu. Tapi tergantung mangkalnya di mana. Kalau keliling kan kita kadang nggak lapar, tapi karena udah ada bakso lewat nih, kok kayaknya jadi pengen ya gitu. Akhirnya kita tuh yang awalnya kita nggak ada keinginan membeli, akhirnya karena mereka tuh udah ada datang ke kita, mereka mereka datang ke kita dan akhirnya kita yang oke deh, kayaknya beli seru deh, beli kayaknya enak deh, hujan-hujan gini misalkan kayak gitu. Beda dengan hujan-hujan, kita pengen bakso tapi kita harus keluar untuk membeli bakso kan akhirnya kita nggak deh nanti aja gitu kan. Jadi kemungkinan untuk lebih nge-reach atau tersampaikan ke audiens atau ke target target kita, ke anggota kita tuh lebih banyak di email marketing atau newsletter daripada di sosial media seperti tadi di awal sudah saya sebutkan presentasinya seperti itu teman-teman. Karena kelebihannya yaitu kita eh, kita memberikan informasi kepada mereka tanpa mereka meminta. Akhirnya kadang orang yang nggak ada intensi untuk apapun, akhirnya mereka bisa jadi oh boleh scroll lagi nganggur main HP, oh ada newsletter nih, ada pop-up-nya dari email. Bisa jadi mereka buka terus, oh boleh nih langsung lanjut check out seperti itu atau langsung lanjut baca beritanya seperti itu teman. Oke, Mbak Indah, boleh kalau mau dibuka sesi tanya jawabnya. Baik, terima kasih Kak Ajeng atas paparannya. Teman-teman, kita buka sesi tanya jawab. Mungkin teman-teman, jika ada pertanyaan boleh langsung open mic aja. Boleh. Oke, silakan teman-teman open mic. Siapa yang ingin bertanya atau mungkin masih ada yang bingung, boleh langsung ditanyakan teman-teman. Silakan. Oke, di sini ada Kak Priska, Kak Ratna, dan teman-teman yang lain. Silakan jika ingin bertanya. Kak Ajeng, open sesi diskusi dari pertanyaan teman-teman nih. Iya. Atau 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 ada yang udah praktek terus mau ditunjukin kalau kayak gini gimana Kak Ajeng? Gitu boleh. silakan teman-teman atau teman-teman mau share screen boleh terkait apa yang sudah teman-teman cari atau buat di chat GPT ya Kak Ajeng ya. Boleh.
Oke, Ah, mungkin Pak. aja. Silakan Kak Frizal. Ya saya bukan mau nanya yang ini sebenarnya toh, tapi boleh enggak menanya keluar dari materi? Boleh. Tentang ChatGPT asalkan, Kak. Iya, tentang Atau artificial. copywriting. Karena setahu saya Mbak Ajeng ini ahli AI kan, paling tidak paham sekali dengan kerja-kerja artificial ini. Jadi saya mau tanya gini Mbak, artinya kalau yang di materi ini saya kira akan teman-teman sudah akan bisa semua sih. Cuma persoalan kemudian saya akan bertanya sama Mbak, sebenarnya cara kerja artificial intelligence chat GPT sendiri itu gimana sih? Sehingga kalau kita tanya dia langsung jawab gitu. Karena kita paling tidak kan sebagai pengguna, gimana sih caranya dia cepat sekali mendapatkan jawaban gitu kan? Itu aja dulu Mbak. Kalau sebenarnya kalau kenapa mereka kok cepet banget jawabnya? Manusia aja perlu mikir gitu kan buat jawab. Seperti itu kan ya. Jadi karena mereka itu udah dibekali dengan database, pertama, database-nya mereka itu nggak yang kecil gitu, enggak teman-teman, kayak Google misalkan. Kalau kita tanya Google, nggak usah AI deh, Google deh. Kalau kita ketik apa yang kita pengen cari tahu di Google, pasti kan langsung masuk, langsung keluar semua datanya kan. Nah, seperti itu. Jadi sebenarnya karena mereka udah, pertama karena mereka udah ada database yang sangat besar ini nggak cuma dikumpulin dalam waktu singkat, tapi historinya database mereka itu udah banyak dan gede, lebih gede daripada lebih gede lah daripada otak kita misalkan ya. Pasti itu itu mereka tuh data apapun itu udah kerekam gitu. Jadinya kalau mereka kita mau tanya apa, asalkan data itu ada, pasti mereka langsung langsung berikan opsi yang lain dan juga biasanya di belakang itu kan ada software engineer, ada profesi software engineer, UI UX design dan lain-lain. Fungsinya mereka apa? Ya fungsinya mereka untuk membuat AI ini, data engineer juga untuk membuat AI ini bekerja dengan cepat. Gimana caranya? Kayak misalkan kalau kita bikin aplikasi di HP atau kita bikin HP lah. HP itu kan gadget itu kan juga cepat kan. Gimana mereka bisa cepat buka aplikasi atau gimana mereka bisa eh, atau aplikasi Gojek atau apalah gitu. Gimana mereka bisa dengan secepat itu memberikan kita hasil dari apa yang kita minta ya karena ada teknologi itu di belakangnya ada peran dari software engineer, ada peran dari data engineer. Jadi AI itu adalah produk yang dihasilkan dari database-database dan juga eh, IT atau kemampuan IT atau kemampuan teknologi internet yang ada di saat ini. Jadi kalau kita bilang, kenapa AI kok bisa cepet banget ngeluarin hasilnya? Apa yang kita pengen langsung lah gitu. Karena mereka punya database yang banyak dan karena ada orang-orang di belakangnya bekerja untuk memaksimalkan cara kerja mereka. Kalau menurut aku seperti itu, Bapak Afrizal. Gimana? Apakah ada yang kurang jelas atau mau ditanyakan lebih lanjut, Oke, Bapak? Kak. Oke Mbak, iya kalau jawabannya Mbak cukup baik sih. Apa ya seperti itu. Cuma persoalan kemudian jelas dia akan mengambil data dari eh, internet yang pasti data-data itu yang kita masukin juga kan pastinya. Jadi Iya, mungkin tips atau apa karena ini juga berbahaya sih kalau kalau tidak digunakan dengan baik misalnya kan. Dan sebagai betul. pengguna juga saya pikir kita juga harus lebih paham dan mengerti juga sih apa-apa sih yang harus diberikan informasi yang diberikan di internet media sosial kan seperti itu. Karena data-data itu akan digunakan juga sih. Kalau kalau kita nggak hati-hati mungkin ada tips atau apa bahaya dan baiknya ini artificial Eh, artificial untuk Untuk sejauh ini, kalau AI itu misalkan dari OpenAI nih, ChatGPT atau dari Gemini. Kalau Gemini kan dia mengambil datanya dari Google ya, karena dia punyanya Google gitu. Atau Bing, dia mengambil data dari database-nya Microsoft dan lain-lain. Nah, kalau ChatGPT ini setahu saya, dia tidak bisa untuk menganalisis misalkan aku mau cari klien nih. Misalkan aku ada potensial klien atau aku punya eh,
klien yang pengen aku pengen kerja sama salah satu klien di Instagram misalkan untuk bidang sosial media marketing. Nah, biasanya aku kan kalau mau mempromosikan pekerjaanku, itu kan aku harus menganalisis dulu nih sosial media mereka tuh gimana, atau enggak apa yang kurang dari sosial media mereka, kenapa mereka kurang engaging, mereka trafficnya kurang dan lain-lain. Nah, itu nggak bisa dianalisis dari ChatGPT. Jadi kalau kita misalkan nih, ChatGPT tolong dong analisis sosial medianya ini, atau sosial media dari username ini, itu nggak bisa. Ataupun ChatGPT tolong dong kamu analisis, atau aku mau file dari data ini di perusahaan ini, atau tolong dong analisis perusahaan ini, aku nanti ada interview kerja nih sama perusahaan ini, aku mau dia analisis gimana sih perusahaan ini internalnya dan mungkin bla 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 gitu. Itu nggak bisa gitu. Jadi sebenarnya kalau AI itu masih terbatas pada database yang sudah dimasukkan ke data. AI itu masih terbatas pada apa yang sudah kita masukkan ke database. Tapi nggak bisa kita tiba-tiba nyuruh ChatGPT untuk menganalisis misalkan, sosial media ini gimana, atau perusahaan ini gimana, tolong analisis, atau tolong apa, analisis tentang perusahaan ini, itu nggak bisa. Jadi pada dasarnya AI itu tidak bisa meretas, kita bisa bilang gitu lah, AI itu tidak bisa meretas data yang bersifat personal atau bersifat eh, internal seperti itu. Dan juga sebenarnya tuh database-nya AI didapat dari mana? Jadi ada satu profesi gitu. Profesi ini tuh disebut sebagai AI training. AI training ini kerjanya gimana? Kerjanya ya kita cuman kayak sesimpel kita memberikan eh, review, atau kita memberikan kayak misalkan kita melatih AI untuk mengetahui kata-kata yang lebih pas. Atau misalkan ada dua nih, kamu sama saya. Nah, mana yang lebih benar? Atau AI training ini biasanya fungsinya untuk mengecek error-error dalam database AI, atau mengecek kosakata yang ada pada ChatGPT dan lain-lain seperti itu. Jadi database-nya juga didapat dari sana. Atau kalau ada kata-kata yang baru, itu biasanya juga tugasnya AI training untuk memasukkan ke dalam database seperti itu. Gimana Pak Afrizal? Ya, lanjut aja Mbak. Nanti kita ini sekedar saja sih. Inter intermezzo saja supaya agak paham kita, karena yang Mbak jelaskan itu artinya tidak terlalu susah untuk kawan-kawan praktekkan gitu kan, karena tinggal promnya aja, kata-katanya gimana. Ya, makanya jadi persoalan kemudian ya kita harus paham juga sih kan. Tapi kalau yang versi bayar itu Mbak, yang ChatGPT versi 4 atau ke atasnya itu udah bisa kayak Mbak bilang tadi, itu bisa menganalisis, bisa itu tadi. Bisa. Untuk menganalisis data aja, atau untuk coding biasanya kalau pekerjaan coding kayak data analis seperti itu, butuh butuh untuk coding dan lain-lain seperti itu. Kalau yang gratis kan terbatas dia. Oke Iya, Mbak, itu betul. dulu ya, materinya. Ya, makasih. Makasih Pak Afrizal. Baik, terima kasih Kak Afrizal atas pertanyaannya. Mau share ilmunya, misalkan ada yang beda juga boleh di-share di sini sama teman-teman. Oke, silakan teman-teman. Nggak usah malu-malu ya teman-teman ya, kita diskusi santai aja sama Kak Ajeng. Betul. Aku juga masih belajar kok teman-teman. Jadi kita belajar bareng-bareng. Oke, mungkin kalau tidak ada pertanyaan, apakah dari Kak Ajeng sudah terkait materi atau ada lagi praktik? Untuk materi sudah, Hmm, Kalau untuk praktik, praktik juga sudah. oke, kalau gitu, oke, Kak Friskalia mohon izin keluar Kak Ajeng karena ada meeting lagi. Oke, mungkin Oke. teman-teman, Kak Ajeng apa kita cukupkan saja jika tidak ada pertanyaan? Boleh, Mbak. Atau Kalau Kak Ajeng mau menambahkan suatu materi atau apa? kayaknya
materi untuk newsletternya udah sih. Hmm? Karena emang newsletter lebih simpel daripada artikel kan. Hmm? Jadi emang tadi aku simpelkan. Oke, kalau gitu Kak Ajeng. Teman-teman, tidak ada pertanyaan lagi kah sebelum ditutup? Mungkin satu pertanyaan? Ya, mumpung masih ini sesi terakhir nih teman-teman. Sesi Nggak ada Kalau yang ada yang nanya, mau nanya bingung, lagi. boleh dong, silakan Kak boleh. Rizal. Jadi gini, berarti kita bisa buat AI sendiri ya Mbak ya. Maksudnya karena kita bisa apa namanya update sendiri, maksudnya buat sendiri gitu. Itu ada nggak cara atau aplikasi yang bisa kita ya untuk kita sendiri, misalnya untuk kantor, untuk apa gitu. Jadi orang pakai itu aja kalau mau nanya tentang sekitar sekitar apa kantornya atau apa untuk kepentingan dia gitu. Ada nggak seperti itu Mbak? Bisa pakai custom ChatGPT aja, bikin custom ChatGPT, tapi harus subscribe dulu, harus berlangganan dulu gitu. Seperti itu. Jadi nanti setelah berlangganan bisa bikin custom ChatGPT. Misalkan di kantor eh, yang dibutuhin itu AI untuk analisis, misalkan analisis data. Nah, bisa nanti bikin ChatGPT yang khusus untuk analisis data seperti itu. Kan ada tuh macam-macam ChatGPT yang custom-customnya yang kemarin ada di explore-nya ChatGPT di sini. Iya Mbak. Ya, itu kita bisa lihat ada banyak kan. Nah, kita juga bisa bikin sendiri kalau emang mau di custom buat kantor. Kantor butuhnya untuk apa nih? Misalkan buat menganalisis data atau untuk merangkum merangkum laporan. Seperti itu bisa bikin, tapi harus subscribe dulu. Seperti itu, harus berlangganan dulu gitu, baru bisa bikin kitanya. Seperti itu, Pak. Iya, makasih banyak Mbak. Iya sih. Oke, Ya, Kak Afrizal, apakah sudah cukup atau ingin bertanya lagi? Ya aku hanya mancing aja teman-temanku sama. Oke, Kak Afrizal sudah mancing nih teman-teman. Ada pertanyaan lagi nggak dari teman-teman nih selain Kak Afrizal? Sebelum batch pertama diselesaikan hari ini ya Kak Ajeng ya. iya, sayang nih kalau ada yang masih bingung tapi malu buat tanya atau belum bisa tanya. Boleh tanya yang dari sesi 1 atau sesi 2 juga boleh ditanyain lagi. Kalau Silakan. teman-teman masih udah mempraktekkan nih, misalkan bikin konten sosial media dari AI sama artikelnya, ada kesulitan apa gitu. Silakan. Boleh dikonsulin. Sesi konsul Konsultasi ya. gratis, teman-teman. Jadinya sesi konsultasi nih. Oke teman-teman, adakah pertanyaan lagi atau pengalaman? Boleh pertanyaan terkait sesi 1, sesi 2. Silakan. Boleh. Atau mungkin Kak Ajeng, teman-teman belum ada pertanyaan atau lagi ada kesibukan lain, mungkin kita cukupkan aja Kak Ajeng. Gimana Kak Ajeng? Boleh. Boleh, Kak. Kalau gitu sebelum aku closing, silakan closing statement dulu dari Kak Ajeng. Sebentar, aku stop share screen dulu ya. Closing statement-nya dari aku apa ya? Jadi, teman-teman, terus terus kita harus terus belajar. Jangan sampai kita tertinggal. Belajar itu tidak mengenal usia dan juga nggak ada kata terlambat untuk belajar, teman-teman. Jadi berapapun usia kalian, terus eh, udah zaman AI, tapi aku bahkan belum tahu apa itu AI, nggak apa-apa, belajar pelan-pelan. Menambah skill, upgrade skill itu perlu biar apa? Biar kita nggak tertinggal. Seperti itu, teman-teman. Tetap semangat buat terus belajar. Kalau udah nggak ada motivasi belajar, ingat, ih, aku masa kalah sama Gen Z kayak gitu aja. Aku kayaknya aku tetap harus membekali diri deh, biar aku tahu update-nya dari jam sekarang tuh apa gitu. Jadi tetap semangat untuk terus belajar, nggak usah malu, nggak usah merasa minder karena nggak bisa. Makanya kita mulai biar kita bisa. Seperti itu. Belajar dikit-dikit tiap hari. 10 menit, 10 menit. Seperti itu, teman-teman. Tetap semangat ya.
Dan semoga teman-teman selalu dalam lindungan Allah, Tuhan, dan selalu diberikan kesehatan. Amin. Oke, terima kasih. Amin. Terima kasih banyak Kak Ajeng atas paparannya hari ini, atas materinya. Semoga bukan semoga sih kita berharap atau aku berharap dan kita semua berharap apa yang sudah disampaikan Kak Ajeng dari sesi 1 sampai sesi 3 ini tuh bermanfaat untuk teman-teman semua yang sudah mengikuti kelas-kelas AI di batch pertama. Oke, mungkin itu dari aku. Terima kasih banyak Kak Ajeng, terima kasih banyak teman-teman semuanya. Selamat beraktivitas kembali, sehat selalu. Semoga dalam lindungan Allah. Amin. Amin. Sampai ketemu di sesi Amin. selanjutnya jika teman-teman ingin mengikuti batch keduanya dan ingin mengulang sesi-sesi sebelumnya untuk lebih dalam lagi, silakan mengikuti Boleh, kedua. boleh Oke, diramein lagi. iya. Mungkin itu dari aku. Terima kasih banyak teman-teman semuanya. Selamat melanjutkan aktivitas. Terima Bye-bye. kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bye-bye. Bye.